Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Kristi Sugamanurung, mahasiswa Magister Hukum Universitas Batam, mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Hukum Administrasi Publik dan Birokrasi. Adapun judul makalah saya yaitu Koordinasi para pemangku kepentingan Kota Batam dalam mensinergikan berbagai kepentingan untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kota Batam khususnya. Baiklah, latar belakang dari makalah saya yang saya ambil yaitu adalah Batam merupakan salah satu kota yang terletak di Kepulauan Riau. Dikenal sebagai kota industri, Batam menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Letak geografis Kota Batam ini mampu berdampak baik pada aspek pariwisata Kota Batam itu sendiri. Dekatnya Batam dengan negara Singapura dan Malaysia menjadikan aspek pariwisata Kota Batam meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 1970-an, pada periode awal pembangunan Pulau Batam, daerah ini telah diidentikan dengan kawasan khusus karena berbagai kebijakan khusus yang telah diberikan dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Berbagai kepentingan menjadi beragam dan majemuknya masyarakat di Kota Batam. Masyarakat Kota Batam terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Namun, problematika yang kerap terjadi adalah ketika pemerintahan pusat mulai memberlakukan undang-undang tentang otonomi daerah, di mana terdapat dua kepemimpinan di Batam. Pemangku kepentingan seperti terjadinya perubahan kondisi lingkungan dapat dianalisa melalui peran berbagai pihak yang berkepentingan, di mana turut berpengaruh terhadap pertumbuhan karakteristik. Para pelaku usaha baik mikro maupun makro kerap mengeluh mengenai rumitnya sistem administrasi pemerintah di Kota Batam karena tidak terpusat pada satu lembaga saja. Namun, sinergitas di antara dua lembaga tersebut terhalang oleh tumpang tindih, overlapping authority. Permasalahan yang terjadi antara lain antara Badan Pengusahaan Batam dan pemerintah Kota Batam, antara lain pelayanan pertanahan. Masalah lain yang kemudian muncul ialah adanya dua jenis pajak tanah yang dibebankan pada masyarakat, yaitu pajak bumi dan bangunan yang disingkat dengan PBB dan uang wajib tahunan otoritas UWTO. Rumusan masalah yang saya rumuskan yaitu koordinasi para pemangku kepentingan Kota Batam dalam mensinergikan berbagai kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Batam khususnya. Metode penelitian yang saya pilih yaitu metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan objek deskriptif untuk mendapatkan hasil data yang bersifat kualitatif. Objek penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder berupa ulasan artikel, jurnal serta data-data yang ada di internet maupun buku-buku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, dengan menjabarkan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum, dan doktrin-doktrin yang ada di dalam dokumen peraturan daerah untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian dijabarkan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan temuan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang saya peroleh yaitu melihat sejarah perkembangan serta persoalan yang timbul dalam pengelolaan Batam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah
untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat dari dualisme maupun tumpang tindih dalam implementasi kebijakan tersebut. Apakah yang telah dilakukan mulai dari perubahan status Batam, perbaikan struktur kelembagaan pengelolaan Batam, serta upaya sinkronisasi fungsi antara kedua lembaga penyelenggara pengelola Batam? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kepentingan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Suatu perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham hingga kepada customer sampai karyawan, bahkan dengan para supplier. Menurut Freeman, stakeholders adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Berikutnya, menurut Wibisono, pengertian stakeholder adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Menurut Nugroho, stakeholder dalam program pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu A. Policy creator, stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. B. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. C. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. D. Implementer, stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. E. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai. Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga memberi manfaat dan pemenuhan kebutuhan bagi pihak lain. Clarkson membagi stakeholder menjadi stakeholder primer dan stakeholder dan sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang tidak ikut berpartisipasi secara berkelanjutan. Organisasi tidak dapat bertahan. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu berarti untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi. Secara umum, stakeholder atau pemangku kepentingan diklasifikasikan dalam 3 kelompok berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Lebih jelasnya, stakeholder adalah sebagai berikut. 1. Pemangku kepentingan utama primer. Pemangku kepentingan kategori primer adalah semua yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan proyek perusahaan. 2. Pemangku kepentingan penduduk sekunder. Pemangku kepentingan kategori sekunder adalah semua pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan hasil keputusan kebijakan atau proyek suatu perusahaan. 3. Pemangku kepentingan kunci. Pemangku kepentingan kunci adalah mereka yang berada di unsur-unsur eksekutif. Contohnya adalah anggota legislatif dan instansi yang memiliki kewenangan secara legal untuk memutuskan suatu kebijakan, aturan, atau proyek. Nah, jadi ada 3 klasifikasi secara umum stakeholder atau pemangku kepentingan tersebut. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam pemangku kepentingan di pemerintah Kota Batam adalah antara lain yang pertama lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu,
tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung. Yang kedua, lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan tertentu, tetapi tidak memiliki wewenang langsung dalam mengambil keputusan. Ketiga, lembaga swadaya masyarakat LSM yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, manfaat, atau rencana terkait. Yang keempat, perguruan tinggi, yaitu kelompok akademisi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah. Yang kelima, pengusaha atau badan usaha yang terkait dengan keputusan, kebijakan, atau proyek yang akan dibuat. Fungsi dan peran dari stakeholder, diantaranya yang pertama, satu, pemilik atau pemegang saham, sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. Dua, pegawai atau karyawan. Berkembangnya suatu perusahaan bergantung dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya, dan salah satu yang memiliki peran penting adalah karyawan atau pegawai. Investor. Yang ketiga, investor. Peran dari stakeholder supplier yaitu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pemerintah. Peran dari stakeholder pemerintah yaitu pihak memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut di suatu tempat. Yang kelima, masyarakat. Peran masyarakat juga sangat penting, karena bisa saja masyarakat menggagalkan rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh suatu perusahaan. Tripati dan Reddy yang dikutip oleh Mokizat bahwa syarat dari koordinasi yang efektif salah satunya adalah melalui komunikasi yang efektif dan tukar-menukar informasi secara terus-menerus, sehingga perbedaan-perbedaan individu dan bidang dapat diatasi dan akan membawa perusahaan kebijakan maupun penyesuaian program untuk masa mendatang. Kewenangan dan kedaulatan. Esensi dari otonomi daerah sesungguhnya adalah peningkatan kualitas kepada masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas lebih baik, maka perlu pemberdayaan kepada daerah dengan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga masyarakat semakin merasakan adanya signifikansi dari perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan. Mencermati literatur asing bahwa secara konsepsional pemerintah Indonesia telah mengambil bentuk sendiri dalam format pengertian desentralisasi, yang mana desentralisasi di Indonesia tampak disamakan dengan devolusi, yang pada literatur tentang desentralisasi, Cohen dan Peterson menyebutkan bahwa sebagian besar dari literatur tentang desentralisasi difokuskan pada hanya satu dari 4 bentuk desentralisasi: political, spital, market, dan administratif, yaitu pada administratif desentralisasi. Kita masuk pada pembahasan. Dari penjabaran hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa dualisme pemerintahan yang ada di Kota Batam menjadi sebuah masalah yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. Bahkan,
cenderung menjadikan perlambatan ekonomi Batam. Pertama, terlihat pada pertumbuhan ekonomi dan investasi menurun drastis. Munculnya beberapa masalah sosial di Batam. Lemahnya sinergi antar institusi, ketidakpastian hukum, serta merosotnya daya saing ekonomi Batam. Atas dasar masalah-masalah tersebut, maka pemerintah berupaya untuk melakukan koordinasi yang berkelanjutan untuk mensejahterakan rakyat dalam bentuk koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi terdiri dari koordinasi vertikal, yaitu yang dilakukan antar kepala daerah, lembaga dengan pusat. Selanjutnya adalah koordinasi horizontal, merupakan koordinasi yang dilakukan antar bidang di dalam internal pemerintah Kota Batam serta internal BP Batam. Selain itu, terdapat juga koordinasi eksternal, yaitu koordinasi ini terdiri dari koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal. Koordinasi horizontal antar pejabat fungsional yang memiliki tingkat eselon yang sama, seperti koordinasi yang dilakukan oleh wali kota dengan kepala dinas lain yang mendukung pengembangan Kota Batam. Selain antar kepala dinas lain yang mendukung pengembangan, selain antar koordinasi horizontal juga dilakukan antar bidang yang berbeda, seperti dilakukan oleh antar dinas terkait. Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal, koordinasi ini dilakukan oleh wali kota atau di bawahnya dalam rapat koordinasi. Nah, misalnya dalam rapat koordinasi antara wali kota dengan stafnya atau dengan asistennya gitu, atau dengan ahlinya, staf ahlinya. Secara umum, pelaksanaan kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan di Kota Batam sudah dilakukan, akan tetapi tidak semua stakeholder terlibat dalam pengembangan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Masih banyak internal yang terlibat dalam konflik kepentingan. Yang bersifat pribadi, sehingga terjadinya kesenjangan. Nah, jadi secara praktiknya sebenarnya koordinasi ini antar stakeholder sudah pelaksanaan kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan Kota Batam sudah dilakukan, namun ada unsur kepentingan pribadi antar stakeholder yang menimbulkan konflik kepentingan. Seperti itu. Hal ini terjadi karena tingkat kepuasan masyarakat atas pelaksanaan administrasi masih belum mencapai tingkat kepuasan maksimal. Konsep kewenangan daerah secara empirik banyak terjadi ketegangan dan friksi antar tingkat pemerintahan berkaitan dengan konsepsi kewenangan tersebut. Ada 3 jenis fiksi, yaitu fiksi antara pusat dan daerah, fiksi antara daerah provinsi dan kabupaten kota, fiksi antar kabupaten kota sendiri. Made Suwandi dalam tulisan Pokok-pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah di Indonesia memetakan fiksi antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya yang pertama, masalah kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota yang ditandai dengan adanya dinas pertanahan, pemilik daerah, dan kantor pertanahan yang masih menginduk ke pusat. Yang kedua, masalah kewenangan pelabuhan laut, udara, otorita khusus Batam, kehutanan, perkebunan, kasus PTPN,
dan kewenangan pemberdayaan sumber daya nasional yang ada di daerah bersangkutan. Dan yang ketiga, masalah kewenangan tenaga kerja asing. Daerah menganggap dengan adanya otonomi luas, maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas. Sedangkan PAD dan DAU terbatas, sehingga hal tersebut menarik mereka untuk menambah sumber-sumber penerimaan dari penguasaan objek-objek yang dapat menghasilkan tambahan pemerintah daerah. Sedangkan pusat berpendapat objek tersebut adalah menyangkut kepentingan nasional sehingga menganggap perlu penguasaan pusat atas objek tersebut. Daerah berpegang pada pasal 7 ayat 1, pasal 11, pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Sedangkan pusat juga berpegang pada pasal 7 ayat 2 sebagai kewenangan atas sumber-sumber perekonomian nasional. Dari analisis di atas terdapat kontradiksi dalam tataran normatif, terutama kewenangan dalam perekonomian negara. Pasal 7 ayat 2 menyatakan kewenangan dalam perekonomian negara menjadi domain kewenangan bidang lain yang menjadi kewenangan pusat. Sedangkan pasal 119 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan kabupaten atau kota berlaku juga di kawasan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis. Departemen sektoral berpegang pada pasal 7 ayat 2 ditambah dengan undang-undang yang mengatur sektor itu sendiri, sedangkan daerah berpegang pada pasal 119 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Nah, jadi dari undang-undang itu sendiri ada kontradiksi. Nah, antara pusat dan daerah. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Hadirnya daerah otonom, yaitu Kota Batam, menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan. Eksistensi kedua kelembagaan tersebut yang didukung oleh substansi hukum dan struktur yang berbeda membuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan Batam tidak harmonis. Menurut hasil penelitian lapangan dan juga berdasarkan kajian dari Kemenkumham tentang Batam tahun 2016, terdapat beberapa hubungan tumpang tindih yang tergambar dalam beberapa urusan berikut. Pertama, hak pengelolaan lahan di Batam. Di antara sekian banyak kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada Pemko Batam sesuai UU nomor 32 tahun 2004, maka kewenangan dalam pengelolaan lahan adalah hal yang paling krusial dan sangat disorot oleh para pemangku kepentingan di kota ini. Kondisi ini semakin diperparah oleh perbedaan konsepsi otonomi daerah oleh Pemkot Batam yang menganut paham penguasaan wilayah melalui kewenangan pengelolaan lahan. Pemko mendasarkan kewenangannya pada ketentuan pasal 9 ayat 4, junto pasal 12 ayat 2 huruf D, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang pada hakikatnya telah menyatakan bahwa bidang pertanahan merupakan unsur pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
Pertanahan sebagai urusan pemerintahan konkuren dimaksud ditegaskan lagi sebagai urusan pemerintahan wajib. Dengan demikian, berdasarkan norma hukum dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, maka Pemko Batam memiliki kewenangan di bidang pertanahan. Sedangkan Badan Pengelola Batam mendasarkan kewenangan pada ketentuan pada pasal 6 ayat 2 huruf B Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang terkait hak penggunaan tanah. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah. Di daerah industri Pulau Batam yang memberikan kewenangan menerbitkan izin usaha di atas lahan Pulau Batam. Ketiga, pasal 10 Undang-Undang 36 tahun 2000 yang terkait kewenangan memberikan izin usaha yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian, Badan Pengelola Batam juga memiliki kewenangan yang sama dengan Pemko Batam di bidang pertanahan. Tumpang tindih dalam hal yang ketiga, yang kedua, tumpang tindih dalam hal perizinan. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan BP Batam. Hal ini memberikan kewenangan kepada BP Batam memberikan izin usaha kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan pemasukan barang impor dan pengeluaran barang ekspor. Sementara ketentuan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan termasuk ekspor dan impor yang diberikan oleh Menteri Perdagangan. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian izin kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu. Hal ini sangat jelas bahwa kewenangan pemberian izin usaha pemberian izin usaha adalah milik Menteri Perdagangan. Dari ketentuan ini, maka terdapat dualisme pengaturan terkait otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pemasukan impor dan pengeluaran ekspor di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Atas kondisi ini, para pelaku usaha dirugikan akibat adanya dualisme perizinan dan kewenangan antar BP Batam dan Pemko Batam. Akibat kondisi ini, maka Batam nilai investor kurang kelas yang berakibat biaya produksi tinggi. Adanya dualisme kewenangan antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha Batam juga menjadi benturan regulasi dalam hal pelayanan administrasi penanaman modal yang terjadi di Kota Batam. Dari kedua kewenangan yang dimiliki baik dari pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha Batam memperlihatkan bahwa memang terjadi dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam. Hal ini karena dalam pembagian kewenangan yang berkaitan dengan penanaman modal di Kota Batam ada kewenangan berupa perizinan yang hampir sama namun dilakukan oleh dua badan yang berbeda ini. Yang C,
Tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan. Benturan kewenangan di bidang kepelabuhan antara Badan Pengusahaan dengan pemerintah Kota Batam didasarkan pada konflik norma antar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dipertegas dalam pasal 6 Kepres Nomor 41 Tahun 73 yang menetapkan bahwa peruntukan dan penggunaan tanah di daerah industri di Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam didasarkan atas suatu rencana tata guna tanah dalam rangka pembangunan Pulau Batam menjadi daerah industri. Hal ini bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah daerah industri Pulau Batam dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi daerah industri diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang agrarian dengan ketentuan sebagai berikut. A. Seluruh area tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. B. Hak pengelolaan tersebut pada sub A ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk pertama, merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Kedua, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuan pasal 41 sampai pasal 43. D. Tumpang tindih pengelolaan bandar udara. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, dan kepastian hukum tanpa mengorbankan keberlangsungan hidup penyedia jasa transportasi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bandar udara yang meliputi pembinaan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Pembinaan dilakukan oleh otoritas bandar udara, sedangkan kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PUU. Adapun dalam ketentuan PUU tidak ada yang menyerahkan urusan ketiganya pada pemerintah daerah, apalagi kepada badan pengusahaan. Dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Otoritas tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, yang dalam hal ini Pemko Batam. Sedangkan otoritas inilah yang mempunyai kewenangan terbesar dalam penyelenggaraan kegiatan di bandar udara. Terkait dengan Bandar Udara Hang Nadiem, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kegiatan di Bandar Udara Hang Nadiem Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, merupakan satu-satunya bandar udara yang bertanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan tidak berada di tangan menteri dan perusahaannya, tidak melalui PT Angkasa Pura Persero, melainkan oleh BP Batam. Baiklah, sekian paparan dari makalah kami, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.